Iya, tuh, takut. Ay, 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 ay. Aduh. Di tengah negara yang sedang bergejolak, di saat jalanan dipenuhi suara perlawanan dan bahkan nyawa, sebuah bisikan lirih datang dari jantung gerbang pelarian para elit. Seorang staf bandara bercerita, "Capek banget mas hari ini, protokoler." Dan business class nggak kelar-kelar, anggota-anggota dewan pada keluar semua dia. Anda tidak salah dengar, di saat api berkobar di negeri kita, para anggota dewan yang terhormat, yang seharusnya memadamkannya justru menjadi orang pertama yang lari menyelamatkan diri. Mereka kabur, meninggalkan kita semua dalam chaos yang mereka sendiri ciptakan. Ini bukan lagi soal politik, ini adalah sebuah pengkhianatan telanjang di depan mata kita semua. Hari ini, kita tidak akan membahas kebijakan. Kita akan membongkar watak asli mereka yang menyebut diri sebagai wakil rakyat. Namun perilakunya lebih mirip pengecut yang lari dari tanggung jawab. Dua nama akan menjadi sorotan utama kita malam ini, Eko Patrio dan Ahmad Saroni, dua orang yang duduk di kursi terhormat DPR, namun justru memilih terbang ribuan kilometer jauhnya saat rakyat yang menggajinya sedang berjuang di jalanan. Kita mulai dengan Eko Hendro Purnomo, atau yang lebih kita kenal sebagai Eko Patrio. Seorang mantan komedian yang karir politiknya kini menjadi sebuah lelucon yang sama sekali tidak lucu. Kemarahan publik padanya tidak muncul dalam semalam. Masih ingat video joget-joget ria di sidang tahunan MPR tanggal 15 Agustus lalu? Di saat kita pusing memikirkan harga kebutuhan pokok yang mencekik. Di saat kita mendengar tunjangan rumah mereka yang mencapai 50 juta sebulan, Eko Patrio dan rekan-rekannya justru asik bergoyang seolah tanpa beban. Mereka berpesta pora di atas penderitaan rakyat. Kritik publik dianggap angin lalu. Bahkan Eko sempat mengunggah video parodi sound horeg yang jelas-jelas terasa seperti sebuah ejekan, sebuah tantangan bagi kita semua. Permintaan maafnya datang terlambat, basi, dan tanpa ketulusan. Namun, puncak dari arogansinya bukanlah goyangannya. Puncaknya adalah ketika negara memanas, ketika demonstrasi pecah di mana-mana. Di mana Eko Patrio? Dia tidak ada di sini untuk mendengar aspirasi. Dia tidak ada di gedungnya untuk bekerja. Dia berada di Guangzhou, Cina. Lihat gambar ini bukan rekayasa, ini adalah Eko Patrio, anggota dewan terhormat kita, yang dilaporkan sedang asyik berbelanja barang palsu di Cina. Bersama istrinya, di saat rakyat berteriak di bawah terik matahari, dia sibuk memilih-milih barang di dalam mal yang sejuk. Kabarnya, dia bahkan langsung memakai masker saat menyadari ada orang Indonesia di sekitarnya. Malu takut? Atau memang sudah tidak punya urat malu? Tweet yang beredar menarasikan semuanya dengan gamblang. Di saat Indonesia chaos, sang wakil rakyat malah asyik shopping. Uang siapa yang dia pakai untuk terbang ke sana? Uang siapa yang dipakai untuk menginap di hotel yang nyaman? Itu uang kita, uang dari pajak yang kita bayarkan dengan susah payah. Uang yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan, bukan untuk pelarian seorang pengecut. Tindakan Eko ini bukanlah sebuah anomali. Ini adalah cerminan dari sebuah lembaga yang sudah lama membusuk. Ingat pesta ulang tahun Puan Maharani di gedung DPR saat rakyat demo menolak kenaikan BBM. Ingat rapat-rapat yang digeser ke Hotel Mawah di Bogor dengan alasan yang dibuat-buat. Ingat tunjangan fantastis 104 juta per bulan yang masuk ke kantong mereka. Perilaku Eko Patrio hanyalah puncak gunung es dari sebuah lembaga yang telah kehilangan kehormatannya. Mereka bukan lagi rumah rakyat. Mereka sudah menjadi rumah hantu yang diisi oleh kepentingan elit. Jika Anda pikir Eko Patrio adalah satu-satunya, Anda salah besar. Mari kita beralih ke sosok kedua, Ahmad Saroni, si Crazy Rich Tanjung Priok. Seorang anggota dewan dari fraksi Nasdem yang lidahnya lebih tajam dari kinerjanya. Kemarahan publik terhadap Saroni meledak bukan karena tanpa sebab. Pada 22 Agustus, di saat gelombang tuntutan pembubaran DPR semakin menguat, dengan angkuhnya dia menyebut para penuntut itu sebagai orang tolol sedunia. Bayangkan, kita, rakyat yang memilihnya, rakyat yang menggajinya, rakyat yang menjadi bosnya, disebut tolol hanya karena kita berani bersuara dan menuntut hak kita. Hinaan ini adalah bukti nyata arogansi kekuasaan. Dia merasa begitu tinggi, begitu tak tersentuh, hingga berani meludahi wajah kolektif rakyat Indonesia.
Meskipun akhirnya dia dimutasi dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi 3, luka dari penghinaan itu tidak akan pernah hilang. Mulutnya yang disebut mulut sampah oleh banyak pihak telah merendahkan martabat kita semua. Lalu, di mana sang pemberani yang menghina rakyatnya ini sekarang? Di mana sosok yang sebelumnya lantang menantang debat? Di saat demonstrasi besar-besaran pecah, sejak 25 Agustus, Ahmad Sahroni dikabarkan kabur ke Singapura. Lihat foto ini, sosok yang diduga kuat adalah dirinya, sedang duduk santai di ruang tunggu, menanti penerbangan ke Singapura. Tweet yang beredar menyebutnya sedang bobo nyenyak di Singapura sementara negara yang dia hina rakyatnya sedang berada di titik didin. Inikah mental seorang wakil rakyat? Beraninya hanya di mulut, nyalinya hanya sebatas menghina. Ketika rakyat datang menagih pertanggungjawaban, dia lari tunggang-langgang ke negara tetangga. Lagi-lagi, polanya sama, provokasi, ciptakan kekacauan, lalu kabur mencari aman. Mereka meninggalkan puing-puing masalah untuk kita selesaikan. Sementara mereka menikmati kenyamanan di luar negeri menggunakan uang hasil keringat kita. Ini adalah sebuah pola yang sistematis, sebuah pengkhianatan yang terstruktur dari Eko Patrio yang berbelanja di Cina hingga Ahmad Sahroni yang bersembunyi di Singapura. Pesannya sangat jelas, mereka tidak peduli. Di saat bandara dipenuhi oleh para anggota dewan yang melarikan diri, jalanan di kota-kota besar justru dipenuhi oleh rakyat biasa yang mempertaruhkan segalanya. Kontras ini begitu menyakitkan. Di saat darah mungkin tumpah di aspal, mereka justru sibuk memilih tas KW di Guangzhou. Di saat suara kita serak karena berteriak menuntut keadilan, mereka justru terbang nyaman melintasi awan menuju Singapura. Mereka menertawakan kita dari kejauhan. Mereka menertawakan perjuangan kita sambil menikmati fasilitas mewah yang kita biayai. Ini bukan lagi tentang perbedaan pandangan politik. Ini adalah pertarungan antara rakyat yang dikhianati dan elit yang telah kehilangan nurani. Mereka telah menunjukkan wajah aslinya. Mereka adalah para penumpang kelas bisnis yang meninggalkan kapal saat badai menerjang. Mereka adalah para tuan yang lari dari rumah yang sedang terbakar. Mereka bukan lagi wakil kita. Sekarang, saya bertanya kepada Anda semua, apa yang Anda rasakan setelah melihat bukti-bukti ini? Apakah ini bisa dimaafkan? Apakah ini sebuah tindakan yang pantas dilakukan oleh orang-orang yang kita sebut yang terhormat? Ini adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat yang paling hina. Tuliskan semua unek-unek dan amarah Anda di kolom komentar. Jangan diam, biarkan mereka tahu bahwa pelarian mereka tidak akan membuat kita lupa.